MPLS tahun pelajaran 2025-2026 terlaksanakan pada 14 Juli. Tema MPLS tersebut adalah Lucentia. Berikut adalah informasi dari narasumber kami yang diwawancarai oleh Abigail. Selamat sore pemirsa semua, kami di sini bersama narasumber kami, Pak Gora, yang mendampingi MPLS dari tanggal 14 Juli sampai 17 Juli. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia kami wawancara? Selamat sore semuanya, ya saya siap untuk diwawancara. Siap Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang diperkenalkan saat PLS? Yang diperkenalkan saat PLS yang paling nampak adalah gedung SMP Regina Pacis, kemudian kegiatan-kegiatannya apa saja, pelajarannya apa saja, gurunya itu siapa saja, kemudian kurikulum yang dipakai itu apa, lalu peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, lalu budaya-budaya baik yang ada di sekolah kita itu apa saja, lalu ditambah lagi dengan materi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Salah satu materinya itu adalah tentang bahaya bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah. Juga diperkenalkan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kira-kira Abigail. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, kapan PLS dilaksanakan? PLS dilaksanakan itu pada tanggal 14 sampai 17 Juli 2025. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa makna MPLS tahun ini menurut Bapak? Makna MPLS tahun ini kurang lebih sama seperti tahun-tahun sebelumnya adalah untuk mengenalkan kepada siswa-siswi kelas 7 baru secara keseluruhan tentang SMP Regina Pacis. Jadi dengan mengikuti PLS diharapkan kelas 7 yang baru ini mempunyai wawasan atau sedikit pengetahuan tentang SMP Regina Pacis itu seperti apa. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keempat, siapa yang menjadi ketua pelaksana acara MPLS tahun ini? Ketua pelaksanaan, kalau dari gurunya itu adalah Pak Julius, kalau dari siswa atau pengurus OSISnya sepertinya Denzel atau Cila atau mungkin Ariela, saya juga kurang paham antara ketiga orang itu ya. Untuk pertanyaan yang kelima, di mana saja acara PLS dilaksanakan? Pelaksanaan PLS tahun ini kalau kegiatannya umum di hall, kalau kegiatannya per kelas ya di kelas masing-masing. Tetapi anak-anak juga diajak untuk mengunjungi berbagai tempat yang ada di SMP Regina Pacis, contohnya ruang doa, kemudian perpustakaan, lab komputer, lab biologi, dan sebagainya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat tentang siswa-siswi kelas 7 tahun ini? Mereka sangat bagus, sangat partisipasi saat mengikuti PLS. Kemudian tidak ada yang memerlukan perhatian khusus atau tindakan khusus dari Bapak Ibu guru terkait perilaku anak-anak saat PLS. Jadi kesan saya terhadap kelas 7, mereka sangat antusias dan partisipatif dalam mengikuti kegiatan PLS. Harapannya partisipatifnya itu, antusiasmenya itu tetap dijaga terus. Semangat. Baik Pak, itu saja dari kami. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Abigail. Selanjutnya akan diberikan informasi dari narasumber kedua kami, Kak Cila. Selamat siang pemirsa semua. Kami di sini bersama Kak Marcila, Wakil Ketua OSIS yang sudah membantu merencanakan MPLS tahun ini. Sebelumnya Kak Marcila, apakah bersedia kami wawancara? Bersedia. Oke, untuk pertanyaan pertama, acara apa yang menurut Kakak paling berkesan? Pastinya MPLS karena kita menyambut siswa-siswa baru yang mau gabung ke SMP Regina Pacis. Oke, untuk pertanyaan kedua, mengapa tema MPLS tahun ini terinspirasi dari alam? Karena sekolah kita adalah sekolah ekologi, jadi aku mengangkat tema alam agar mengenalkan tentang ekologi dan menjaga alam ke siswa-siswa baru. Baik, untuk pertanyaan ketiga, di mana tempat MPLS sering dilaksanakan? Kebanyakan sih di hall ya. Kapan Kakak merencanakan tema MPLS tahun ini?
Sekitar Juni awal atau April atau Juni awal. Siapa saja menentukan bahwa tema MPLS tahun ini akan menjadi Lucentia? Ada aku dan beberapa rekan aku, ada OSIS inti, Denzel, Ariela, Jesslyn, Sandra, Elio gitu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana proses kakak merencanakan MPLS tahun ini? Yang pastinya aku diskusi dulu sama rekan-rekan OSIS aku buat ketentuan tema sama materi-materi, dan kita langsung kasih proposal dan minta ACC ke guru pembina OSIS. Baik Kak, itu tadi pertanyaan dari kami. Terima kasih Kak. Terima kasih Abigail. Selanjutnya akan kami wawancarai peserta MPLS Tobias. Selamat siang pemirsa, kami di sini bersama Niko dan Bona, peserta MPLS tahun ini. Untuk pertanyaan pertama, apa makna yang kalian dapatkan dari MPLS tahun ini? Makna yang saya dapatkan dari MPLS kemarin itu, saya dapat mengenal teman baru dan kakak-kakak OSIS yang baru juga. Ya, makna yang saya dapatin itu gampang untuk mencari teman asalkan asik dengan para OSIS. Untuk yang pertanyaan kedua, kapan kalian mulai merasa nyaman di SMP Regina Pacis? Di hari ketiga keempat saya sudah mulai nyaman juga di Regina Pacis SMP-nya. Kalau aku hari ketiga setelah MPLS karena sudah mengenal lingkungan sekolah dan terutama SMP. Untuk pertanyaan ketiga, kenapa kalian pilih untuk masuk ke SMP Regina Pacis Bogor? Karena dari mulai pembelajarannya itu sudah terlihat bagus dan fasilitasnya juga lengkap. Karena guru-gurunya juga baik hati dan menerangkan pembelajarannya juga jelas. Untuk pertanyaan keempat, siapa kakak OSIS yang menurut kalian paling asik? Dari kelas kita, PIC kelas kita, Kak Brian. Menurut aku dari PIC kita juga Kak Brian dan Kak Abi. Untuk pertanyaan kelima, selama MPLS menurut kalian tempat yang paling berkesan bagi kalian tuh apa? Di kelas, karena kelas aku tuh juga jadi nyaman, dingin juga. Aku selain di kelas, aku juga suka ruangan perpustakaan karena di sana nyaman dan tenang. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kalian mulai berteman dengan teman-teman sekelas? Karena dari awal masuk kelas saya sudah mulai ngelucu di kelas gitu, akrab dengan PIC-nya juga. Kalau saya itu dimulai dari para guru, saya akrab dengan para guru dan para gurunya juga memperkenalkan saya ke murid-murid yang lain. Itu saja dari wawancara kami. Terima kasih Niko dan Bona. Terima kasih sudah menonton. Kami adalah kelompok 4 dan anggotanya adalah saya Audrey sebagai kameramen. Saya Abigail sebagai pewawancara pertama. saya Eliana sebagai pewawancara kedua. Saya Marvel sebagai editor. Saya Fernan sebagai kameramen. Saya Yura sebagai penulis berita. Sekian, terima kasih dan ya.